Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai sitogenetika yang beranggotakan yang pertama Sania Zahra Handani dengan NPM 100, 500, 210. Yang kedua Dwika Adrian Pati dengan NPM 100, 500, 216. Yang ketiga Aisyah Galea dengan NPM 100, 500, 224. Yang keempat Iklima Nurillah Azhara dengan NPM 100, 500, 240. Yang kelima Maulidia Purwanti Sudrajat dengan NPM 100, 500, 243. Next. Definisi sitogenetika. Sitogenetika adalah ilmu yang membahas struktur, sifat, dan tingkah laku kromosom selama pembelahan sel somatik dalam proses mitosis dan meiosis. Sitogenetika juga membahas tentang kelainan genetika yang disebabkan oleh abnormalitas jumlah dan struktur kromosom. Sitogenetika diambil dari gabungan ilmu sitologi dan genetika. Sitogenetika adalah cabang biologi yang mempelajari tentang struktur, fungsi, dan sifat-sifat fisiologis. Sedangkan genetika merupakan ilmu tentang hereditas atau pewarisan sifat dan variasi. Analisis dalam sitogenetika dibagi ke dalam 2 metode, yaitu metode klasik konvensional seperti kartotyping dan metode molekuler seperti fluorescence in situ hybridization. Next. Kromosom. Kromosom adalah benang-benang yang terdapat pada inti sel yang berfungsi membawa DNA yang bersifat bawaan dan berisi tentang sebagian besar informasi untuk aktivitas regulasi sel. Kromosom akan tampak jelas pada sel yang aktif membelah. Setiap kumpulan DNA memiliki 2 lengan pendek, 2 lengan panjang, dan 1 sentromer di tengahnya sebagai pusat. Jumlah kromosom di dalam inti sel dari berbagai organisme berbeda-beda. Pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagian besar kromosom tersusun berpasangan di dalam inti sel. Normalnya, manusia memiliki 20 pasang kromosom di dalam tubuhnya, atau sama dengan 45 salinan. Namun, pada tumbuhan dan hewan, jumlahnya sangat bervariasi. Next. Berikut struktur kromosom dan bentuk kromosom manusia. Next. Berikut jumlah kromosom makhluk hidup. Contohnya, simpanse yang memiliki 48 kromosom, kera yang memiliki 48 kromosom, dan kuda memiliki 64 kromosom, dan lain-lainnya. Next. Analisis kromosom. Fungsi analisis kromosom salah satunya sebagai petunjuk proses evolusi. Ikan yang memiliki kesamaan jumlah kromosom memiliki kedekatan yang lebih besar dari ikan yang jumlah kromosomnya berbeda. Ciri dasar analisis kromosom dapat juga menggunakan kelainan-kelainan fisik untuk kepentingan identifikasi. Misalnya, terdapat satelit, dasar untuk analisis dan diagnosis penyakit-penyakit genetis pada manusia. Dapat digunakan untuk menentukan hubungan evolusi dan akibat-akibat dari usaha langsung untuk mengubah komposisi kromosom, misalnya induksi poliploidi. Jumlah ADN dan jumlah kromosom yang umumnya bersifat sebagai petunjuk bagi status evolusi, kriteria umum analisis kromosom, dalam banyak kasus yang diukur adalah jumlah kromosom dan struktur fisik. Ketiga syarat pertama diperoleh dengan menggunakan jaringan yang cepat membelah. Beberapa cara yang digunakan, salah satunya adalah pilihan bergantung pada kebutuhan kerja dan persediaan bahan, perlakuan untuk berhenti pada suatu fase dari pembelahan sel, misalnya metafase, proses fiksasi untuk menghentikan reaksi dan mematikan sel. Yang selanjutnya, prosedur umum, ada 6 tahap, yaitu jaringan atau sel yang cepat membelah, lalu perlakuan dengan colchicine, lalu perlakuan dengan cairan hipotonik, selanjutnya di-fix untuk menghentikan reaksi, lalu aplikasi ke slide dan di-stain, selanjutnya analisis. Next. Sitogenetika molekuler. Pada tahun 1986, Pinkel et al. Mengembangkan metode untuk memvisualisasikan kromosom menggunakan probe berlabel fluoresen yang disebut FISH. FISH memungkinkan lokasi kromosom dan inti dari urutan DNA tertentu dapat dilihat melalui mikroskop.
Profis umumnya diklasifikasikan berdasarkan tempat mereka berhibridisasi dalam genom atau berdasarkan jenis anomali kromosom yang dideteksi. Teknik-teknik ini berguna untuk menangani pasien dalam berbagai kelainan neoplastik, kongenital, dan maligna, terutama dalam hubungan dengan pemeriksaan kromosom konvensional. Tag fluoresen lebih aman dan sederhana untuk digunakan, dapat disimpan tanpa batas waktu dan memberikan resolusi tinggi untuk membuka prospek untuk mencari lokasi secara bersama beberapa urutan DNA dalam sel yang sama. Sitogenetik molekuler terbagi menjadi dua, yaitu spectral karyotyping atau SCAI dan multicolor FISH atau MFISH. Juga ada comparative genomic hybridization atau CGH. Setelah munculnya FISH, di mana satu gen salinan dapat berfluoresensi, teknologi yang lebih kuat disebut SCAI atau MFISH dikembangkan. MFISH memungkinkan semua 24 kromosom manusia dicat dengan warna berbeda, dengan memanfaatkan berbagai kombinasi dan konsentrasi pewarna fluoresen. Bahkan dimungkinkan untuk memberikan warna berbeda pada setiap kromosom yang digunakan secara khusus. Ketika menanganinya, penyimpangan kompleks yang sering dikaitkan dengan berbagai jenis tumor padat. Ini menawarkan presentasi simultan dari semua 24 kromosom manusia yang berbeda dengan satu hibridisasi. Tanda warna yang jelas untuk setiap kromosom memungkinkan analisis penyimpangan kromosom yang tersembunyi atau kompleks, serta komposisi kromosom penanda. Sistem pencitraan ini dapat diprogram untuk mengklasifikasikan setiap segmen kromosom secara otomatis dan menawarkan harapan nyata pertama dari analisis karyotipe otomatis. Selanjutnya, hibridisasi genomik komparatif atau comparative genomic hybridization. Hal ini menyebabkan berkembangnya teknik FISH yang disebut CGH. Kemudian, teknik perbaikan lebih lanjut dikembangkan yang merupakan susunan berdasarkan hibridisasi genomik komparatif. Berbeda dengan analisis yang dilakukan dengan kromosom berpita, CGH tidak memerlukan preparasi kromosom metafase dari sel. Kemudian, DNA lengkap yang diisolasi dan terfragmentasi dari pasien diberi label dengan warna tertentu dan dicampur dengan jumlah DNA yang sama persis dari kontrol normal yang diberi label dengan warna berbeda. Campuran DNA ini kemudian dihibridisasi ke DNA probe yang didenaturasi pada kaca objek. Array CGH setara dengan melakukan ribuan eksperimen FISH sekaligus memberikan perhitungan jumlah salinan yang lebih baik dan informasi yang lebih tepat tentang breakpoint segmen. Sindrom kelainan kromosom. Yang pertama ada sindrom Down. Pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Down pada 1866. Yang disebut juga Mongolis karena memiliki ciri-ciri seperti orang Mongol, yaitu sipit, berkulit putih, jumlah kromosomnya adalah 47, atau 45A plus XX untuk perempuan, atau 45A plus XY untuk laki-laki. Peristiwa ini terjadi pada kromosom nomor 21 yang triploid. Ciri-ciri sindrom ini adalah cacat mental dan kepekaan yang tinggi terhadap leukemia, menampakkan wajah bodoh dan reaksi refleks yang lamban. IQ kriteria tertinggi hanya 69. Pigmentasi rambut dan kulitnya tidak sempurna dan tubuhnya pendek. Ada beberapa macam gangguan mental antara lain debil, imbesil, dan idiot. Hal ini disebabkan oleh tubuh penderita tidak dapat mensintesis enzim fenilalanin hidroksilase yang dapat mengubah fenilalanin menjadi tiroksin. Yang kedua, sindrom Patau. Ditemukan oleh Klaus Patau pada 1960. Pada umumnya meninggal pada usia kurang dari 6 bulan. Jumlah kromosomnya adalah 47 atau 45A plus XX untuk perempuan atau 45A plus XY untuk laki-laki. Peristiwa ini terjadi di kromosom nomor 13, 14 atau 15 triploid, jumlahnya 3 buah. Penderita mengalami malformasi sistem saraf. Pada setiap 50
5.000 kelahiran dapat terjadi satu kasus penderita sindrom Patau. Ciri-ciri sindrom ini adalah kepala kecil, bibir sumbing, dan langit-langit bercelah, tuli dan mengalami kelainan jantung, serta IQ-nya rendah. Yang ketiga, sindrom Edward. Kali pertama ditemukan pada 1960 oleh I.H. Edward. Jumlah kromosomnya adalah 47. Gagal berpisah terjadi pada kromosom nomor 16, 17, atau 18 bersifat triploid. Kemungkinan penderita sindrom ini adalah 1 dari 10.000 kelahiran. Sindrom ini mempunyai pengaruh terhadap hampir semua organ tubuh. Ciri sindrom ini adalah tengkorak lonjong, telinga rendah, dan dada pendek dan lebar. Yang keempat, sindrom Klinefelter. Pertama kali ditemukan oleh H.F. Klinefelter pada 1942. Sindrom ini disebabkan oleh adanya gagal berpisah pada kromosom seks, sehingga setelah fertilisasi, dihasilkan laki-laki dengan tambahan kromosom X menjadi XXY. Diperkirakan terjadi setiap 2.000 kelahiran, individu dengan kromosom XXY adalah pria steril atau mandul. Ciri sindrom ini adalah badannya relatif tinggi, tidak memperlihatkan perkembangan pria, sebagian penderita terbentuk kelenjar payudara layaknya wanita, memiliki pertumbuhan mental cukup lambat. Yang kelima, sindrom Turner. Ditemukan oleh H.H. Turner pada 1938, wanita penderita sindrom ini hanya memiliki satu kromosom seks X. Secara genetis, penderita sindrom ini hanya memiliki kromosom 44A plus XO. Wanita penderita ini adalah wanita steril atau mandul. Diperkirakan kasus sindrom Turner terjadi dari setiap 5.000 kelahiran. Ciri-ciri sindrom ini adalah ciri seksualnya tidak berkembang, cenderung lebih pendek, dan tingkat kecerdasan yang normal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.